Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kembali saya berbagi pengalaman mengenai olahraga di usia lanjut. Jadi pertama-tama minta maaf, pengambilan video ini saya ambil betul-betul dengan suasana santai dan jamnya pun sebenarnya ini adalah jam-jam sudah istirahat. Kalau di Bali sekarang ini sudah jam 1.30 pagi, jadi cukup lumayan capek karena dari pagi, siang, dan sore jadi concern membuat konten video olahraga, dimana semua dari pembuatan video-video tersebut memang saya ambil sendiri, dari pengambilan gambarnya melalui proses HP, sedikit edit dan penambahan suara serta lain-lainnya. Nah, ini pompon ini saya gunakan dari pagi untuk melakukan olahraga dan telah saya post di channel YouTube yang sangat sederhana. Nah, berbicara tentang channel YouTube teman-teman semua, tentunya konten-konten yang saya tayangkan pada channel saya tersebut merupakan tidak memenuhi standar sebagai untuk memberikan postingan ke channel YouTube lah. Karena kenapa demikian? Karena kontennya sangat sederhana, pengambilannya saya ambil dari usaha sendiri tanpa ada edit yang terlalu banyak, termasuk juga tidak ada tim, dan semuanya tuh saya belajar secara otodidak. Dan saya sangat sadar konten-konten yang saya tayangkan monoton itu saja, tentang senam, tentang olahraga pukul samsa, senam-senam dengan menggunakan media tangga, media kursi, dan juga yang media tempat duduk itu yang terbuat dari beton. Sepertinya hal tersebut adalah, kita semua tahu, alat-alat seperti itu semua ada di rumah masing-masing. Namun ada hal yang menurut saya ini adalah menarik. Nah, konten yang saya buat termasuk juga apapun yang saya tayang tersebut agak langka. Tentu juga dari setapan agenda-agenda jam berolahraga, termasuk juga durasinya berolahraga dan olahraga apa seperti itu. Nah, semua yang saya tayang tersebut memang kalau saya perhatikan, karena dapat membuka video-video di YouTube, termasuk juga diskusi dengan beberapa teman-teman, sepertinya jarang. Dan kalau boleh saya katakan maaf saja, jadi tidak ada yang menayangkan konten-konten seperti apa yang saya sampaikan di channel YouTube tersebut. Mungkin ini cerita sedikit dulu teman-teman, karena pertama tujuan saya untuk mempost atau mendokumentasikan aktivitas-aktivitas terutama adalah mengenai olahraga. Saya banyak dokumentasikan baik melalui foto, termasuk juga dari pengambilan video dan sebagainya. Semua tujuannya hanya untuk mendokumentasikan diri, jadi membuat suatu memori, catatan. Ya, kalau kita berbicara tentang video, ya tentunya berupa video. Kalaupun itu berupa foto-foto, ya sudah lazim lah. Tapi kalau udah video, cukup memerlukan proses dari segi pengambilan, dari segi kesiapan kita, konten apa yang kita angkat dan sebagainya. Sebenarnya saya mengenal yang namanya kamera, namanya HP yang ada aplikasi dan sebagainya, ya kurang lebih sekitar 10 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya awal-awal dari pengenalan HP tersebut, ya paling untuk alat komunikasi, alat untuk main pesan, SMS seperti itu dia.
Dan awal-awal itu pun sekitar 10 tahun yang lalu, HP yang kita miliki tersebut belumlah selengkap dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini. Merupakan suatu kebanggaan, kesenangan, dan juga menjadi acuan motivasi terhadap komunikasi, terhadap teknik berbicara. Ya tentu semua hal tersebut menurut hemat atau pengalaman saya harus dilakukan dengan penuh mengandung etika sopan santun. Apalagi kita sudah terbiasa berada di suasana adat ketimuran. Nah, kalau saya sendiri, maaf teman-teman, saya adalah dari Bali dan sampai 2 Januari 22 ini saya telah mencapai umur 60 tahun. Nah, kembali lagi kalau saya cerita tentang HP, setelah mengenal HP tersebut karena alat komunikasi tersebut kita gunakan pada saat bekerja, terutama kita lebih banyak menggunakan untuk komunikasi di tempat kerja. Ya, saya sendiri adalah ex pekerja hotel ya, di Nusa Dua Beach Hotel yang letaknya kalau di Bali itu kurang lebih, saya tinggal di Sanur, kurang lebih 40 kiloan. Ya, jadi area tersebut adalah area pariwisata. Ya, kalau di Bali terkenal pariwisatanya itu ada daerahnya Sanur, ada Kuta, ada Ubud, terus ada Nusa Dua, area Nusa Dua yang sekarang sudah banyak sekali hotel-hotel besar berbintang 5 ada di kawasan tersebut atau kawasan PTDC seperti itu orang bilang secara umumnya dan internasionalnya. Di aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekitar area tersebut banyak. Di samping memang hotel yang berbintang 5 dan juga kegiatan-kegiatan nasional dan internasional itu banyak yang diadakan di sekitar area Nusa Dua tersebut. Untuk pengenalan HP, dan kita semua tahu pengembangan teknologi yang pada akhirnya ya bukan harus hitungannya lagi setiap 2 tahun ada perubahan HP, tapi saya perhatikan itu hampir secara terus menerus, dari capnya, dari cara persaingan aplikasinya, dari segi teknik mutunya dan sebagainya itu berkembang terus. Dan tentu juga kita semua ketahui yang namanya perkembangan teknologi itu sekarang istilahnya jauh itu menjadi dekat. Jadi cara berteman kita itu dengan adanya komunikasi di internet dan juga ada yang istilahnya kemajuan-kemajuan yang tercakup di segala cara komunikasi dan teknik komunikasi di HP tersebut. Dunia itu menjadi seolah ada di genggaman kita, ada di sekitar kita, bukan antara berbicara Bali dengan Jakarta, Bali dengan Sumatera, Bali dengan Kalimantan, dengan Timur seperti itunya sudah tidak asing lagi. Jangan heran lagi lah ketika orang bisa bertatap muka, ketika orang bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Menyambung dari itu, akhirnya saya ada keinginan untuk belajar secara autodidak tentang aplikasi-aplikasi yang terdapat pada HP. Contohnya, masalah kamera, bagaimana teknik orang bikin video, bagaimana teknik pengambilan gambar dan sebagainya. Saya secara rutinitas terus-menerus akhirnya belajar. Dan maaf saja teman-teman, kebetulan juga saya jarang beraktivitas yang artinya kalau memang tidak ada kepentingan di luar rumah. Saya lebih banyak, kalaupun itu keluar rumah, ya karena ada suatu acara, baik itu rapat, ada kegiatan upacara, ada kegiatan keluarga dan sebagainya. Mungkin
paling sekitar itu. Ya, sisanya waktu saya gunakan memang untuk di rumah dengan ya berolahraga seperti itulah. Nah, setelah kita mengenal, akhirnya saya belajar secara terus-menerus mengenai aplikasi yang ada di HP. Tentunya dalam hal ini adalah pembuatan film yang kontennya apa yang saya tayangkan di channel yang sangat sederhana tersebut. Setiap pengambilan video, kebanyakan hasilnya itu saya simpan. Memang di HP saya memang penuh sekali dengan memori-memori video-video. Ya, karena suka saja melihat yang ending ataupun tujuannya mungkin saya bisa ceritakan nanti. Nah, setelah pada akhirnya kita ambil gambar, nah, kita kumpulkan. Mulailah tertarik. Pertama tertarik dari segi warna, dari segi ya namanya orang baru-baru mengenal, ada keinginan untuk rasa ingin tahu lebih. Nah, mana-mana setelah melihat di Google dan juga di sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, dan apalah lagi, ada banyak video-video. Sepertinya ada rasa tertarik untuk ingin tahu gimana orang cara mengisi suara, gimana ada pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Banyak hal yang juga saya yakin teman-teman sudah mengetahuinya untuk kemajuan teknologi seperti itu, baik dalam pembuatan video, dalam melakukan postingan, pengisian suara, pengubahan foto, dan banyak sekali. Mengacu ke hal tersebut, pada akhirnya ya pada suatu hari saya mempunyai ipar untuk mengajak membuat film. Ya maaf, dalam hal ini teman-teman, kebetulan memang saya dari bujang sampai seumur 60 tahun hari ini masih senang menggeluti namanya olahraga bela diri, ya kalau di Bali namanya pencaksilat bakti negara. Dan kita ditelepon, dikasih informasi oleh ipar untuk datang ke suatu tempat yang namanya daerah Budugul, daerah pariwisata. Ya, singkat cerita, akhirnya kita datang ke sana bersama teman juga. Nah, ternyata sesampainya di tempat tersebut, kita mendadak dikasih informasi bahwasanya tujuan datang ke tempat tersebut adalah untuk membuat video, membuat film gitu. Ya memang waktu itu saudaranya dari Australia, wanita. Singkat cerita lagi, kita bikin film. Dan peran pun hari itu saya sangat kaget. Karena mendadak dikasih tahu. Ya maaf. Jadi saya memerankan istilahnya adalah penjahat bahasanya. Jadi maaf sekali lagi teman-teman, penjahat. Saya kaget dan benar-benar tersengang. Jadi muka sedikit merah. Ya memang bahasanya waktu itu karena dia orang Australia, tentu bahasanya bahasa Inggris. Nah, saya juga paham betul bekerja di hotel internasional, Universal Beach Hotel. Dari semenjak kerja persyaratnya memang harus paling tidak paham bahasa Inggris gitu lah. Nah, terus Anda berperan sebagai penjahat. Saya tanpa sepertinya ada ekspresi kaget, maunya tidak berbicara, tetapi spontanitas saja keluar. Loh, saya nggak bisa jadi orang jahat, jadi saya orang baik-baik seperti itu. Jadi ceritanya saya masih ingat, maaf saya teman-teman, saya jadi ketawa jadi untuk mengenang itu. Saya orang baik-baik katanya. Ya tapi dia juga lucu, dia jawab, saya tahu orang baik. Tapi ini kan hanya peran saja. Oh ya benar juga, saya berpikir saya jujur aja, ada rasa nggak enak. Kok saya tahu diri. Jadi ketika dari bujang sampai sekarang sudah kawin, ya ada anak laki-laki 2. Sampai dari bujang kita berusaha membawa diri, beretika, sopan santun, berkomunikasi yang baik,
berekspresi di masyarakat dan lingkungan, termasuk teman-teman yang baru kita kenal dan juga sudah lama itu kita berusaha dengan menampilkan inilah saya, inilah sosok saya, inilah pribadi saya, ini adalah sikap saya dan sebagainya. Ya, tentu saya yakin teman-teman semua ingin menunjukkan sesuatu hal yang positif, yang baik terhadap orang lain. Biar terkesan bagus, biar terkesan memang kita berupaya jadi orang baik gitu istilahnya. Maaf, ini ceritanya agak ngalor ngidul dikit. Oke, kalau gitu saya terima. Nah, setelah akhirnya proses pembuatan film dimulai, kita jadi penjahat, ada teman satu lagi ya dia anak buahnya. Nah, setelah itu lagi kaget teman-teman, lagi agak kaget. Anom gitu, kebetulan saya adalah nama teman-teman udah tahu di channel saya, itu di Bagus Anom Mustika, ya dipanggil Gus Anom gitu aja. Anom, yuk ya, kamu buka gitulah, kamu buka baju. Lagi kaget kita sebenarnya nggak siap. Nah, dalam pikiran kita datang ke sana, kita bermain jurus, baik itu mungkin pukulan, tendangan dan sebagainya. Kita sudah siap sama teman. Nah, ternyata sampai sana sebelum ada action, Anda buka baju, muka merah lagi. Yang tadinya mungkin merah 10%, sekarang sudah mencapai 80%. Muka merah nggak enak, rasa malu, ada ipar sana, ada ipar cowok lah, ada ipar, ada cewek-cewek lagi 2, yang sutradaranya 1 cewek, dan pemeran orang baiknya cewek, orang bule, jadi orang Australia, dia ngajak gitu. Kita malu sama dia, ya, mungkin saja orangnya masih mungkin bujang lewat lah dikit gitu, dan kita malu buka baju, kita nggak siap ya, perasaan punya body yang mungkin biasa-biasa saja, tidak terlalu hebat dan gimana gitulah ya, karena nggak mungkin lah kita harus menolak, karena situasi dan kondisinya sudah di lapangan dan kamera sudah siap, tinggal bahasanya dalam pembuatan film itu tinggal action gitu aja, kita sudah jalan. Ya udah, biar cepat aja, udah pasrah, kita buka baju, udahlah kita main peran ya. Maaf, kebetulan juga karena biasa nyusun skenario dalam pembuatan jurus itu, jadi kita cepat, Anom kamu begini sampai set, apa kamu lakukan jurus oke, sip, tinggal bilang kode, kasih dia tanda oke gitu, ya udah jalan. Kita jalan main sama teman, dia cewek tersebut adalah sebagai orang baik. Nah, tentunya begitu dia datang ke tempatnya, di tempat seperti di Buluku itu seperti hutan ya, hutan. Tentu ada semak-semak dan sebagainya, kita bermain, buka baju. Nah, setelah itu kita masih ingat, ini jadi motivasi saya. Dia datang, orangnya lari, jadi seolah kita menjadi penghuni hutan gitu. Jadi semua teman ada anak buah lagi 2, saya sendiri jadi kepala ataupun bosnya. Orangnya datang, ceweknya datang, seolah kebingungan di hutan. Jadi kebingungan di hutan, kita cegat, jadi otomatis anak buah hanya enggak dulu, anak buah 2 cegat, ternyata dia bisa bela diri. Jadi cewek ya sebagai orang baik tersebut itulah, jadi dia bisa bela diri. Singkat cerita lagi, kalahlah dia. Setelah dia kalah, dia datang, si sutradara nyuruh, Anom, kamu pegang lehernya, kamu cekek dia, setelah itu kamu gertak seperti itu. Masih ingat kita, kamu gertak gitu ya, maaf teman, kamu gertak dan kamu kepalin tangan. Nah, kebetulan maaf, saya memang kelihatan otot ini seperti pecah gitulah, jadi pegang, ekspresinya kamu harus tajamin. Jadi saya masih ingat gitu. Jadi garang ya, betul ekspresinya itu harus betul ditunjukin, jadi biar garang gitu, biar kelihatan ini. Nah,
Setelah kita cekek leher dan akhirnya saya kasih kepalan seperti itu, juga diprotes sama si sutradara ini. Anong, kamu coba balik sedikit, coba balik, sampai seolah dia ngambil gambar di sekitar area tangan, termasuk juga sekitar punggung. Jadi dia ambil gambar, ya kita main saja. Nah, singkat cerita selesai cerita, pulanglah dia. Ya, jadi kita nggak obrolin lagi yang lainnya, kita sangat dia ada pulang. Setelah dia pulang, kalau nggak salah itu kurang lebih lagi 1 bulan kurang, dikirimlah kita hasil. Dikiriman hasil, kebetulan pembuat film tersebut adalah film yang akan dilombakan, dan tidak diekspos secara umum di sosial media. Kenapa demikian? Ya karena memang film itu akan dilombakan. Jadi dia bikin suatu skenario dan sebagainya. Apa judulnya saya juga kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Memang dia sendiri yang ini membuatnya. Kita tinggal hanya bermain aja, tugasnya bermain. Nah, singkat cerita, akhirnya kita dikirimin hasilnya. Nah inilah ya, teman-teman. Jadi begitu saya dikirimin foto, dikirimin videonya, sangat singkat sekali. Ya kalau berbicara setengah menit ya cukup lumayan. Ya durasinya sekitar berapa itu? Sekitar 10 lebih lah, sekitar 11-12 menit. Bukan menit lagi, detik kan gitu. Kalau sekarang di real itu berapa tuh? 15 detik ya. Kalau nggak salah kita 20 detik gitu lah. 20 detik. Dan dia kirim video pas buka baju itu. Apa yang saya katakan tadi, diambil gambarnya dari belakang dan sebagainya, termasuk juga ininya. Itu dikirim, ditambah foto-foto. Saya sendiri kaget. Benar-benar hari itu saya kaget. Kagetnya apa teman-teman? Yang namanya kamera, yang namanya foto, yang namanya video, yang namanya cara pengambilan gambar, karena dia sutradara, tentunya ending dia bisa perhitungkan dari jarak berapa, dari arah mana, posisi yang diambil itu haruskah muka di samping dan sebagainya, dia sudah ngerti. Yang begitu saya lihat gambar tersebut, video dan juga foto tersebut, jadi kaget. Jadi kagetnya apa? Jadi ternyata saya punya body, itu ceritanya, body jadi kepala macam ini, otot itu kelihatan. Jadi punggungnya di belakang di video tersebut, saya lihat kaget. Sampai sempat berpikir seperti ini, benarkah saya punya badan ini, benarkah body saya seperti ini? Karena udahlah, jadi gimana ya, ada rasa sesuatu, bukan sombong teman-teman, jadi bukan rasa sombong, ada rasa termotivasi bangun, terasa bangkit. Ternyata kalau dikamerakan, kalau dipoto, kalau diambil teknik dari mana pengambilan gambar dan posisinya, contohnya kalau saya sendiri memang kayak sekarang ini, saya tahu saya punya muka bertatap langsung dengan kamera, sebenarnya saya nggak suka ya. Kenapa demikian teman-teman? Jadi ya kelihatannya memang pasti tua gitu lah, jadi pasti tua, sudah umur 60 ya, memang kurang ini sekali, kurang pede gitu lah. Tetapi kalau saya berpenampilan, maaf, foto-foto yang saya tayangkan pada channel, terutama ada di Facebook saya, Facebook, Instagram, itu saya lebih banyak mengambil gambar dari arah foto samping. Jadi muka setengah samping gitu, samping biar kelihatan apa, basic tangan itu adalah kayak ada gumpalan gitu, ada pecah-pecahnya. Nah itu memang saya senang untuk mengambil pose berfoto seperti gaya itu. Ya, gaya adalah pengertiannya adalah pengambilan gambarnya. Nah karena dia pintar saudara, akhirnya dilihatin. Saya kaget, jadi motivasi, ternyata seperti ini. Udahlah, jadi saya ceritanya panjang gitu. Akhirnya saya tertarik. Oh berarti semoga saya memang orangnya seperti itu. Setiap ada suatu kejadian, ada suatu
ya kejadian itulah, kejadian janganlah yang negatif, artinya ada pertemuan, ada suatu komunikasi, ada sesuatu hal yang baru dan sebagainya. Saya selalu membuat satu kronologi. Seperti apa yang saya katakan tadi, kenapa saya harus bikin film seperti itu, kenapa saya harus dibuka baju, kenapa saya dikasih gambar hasil itu. Setelah itu saya tahu, oh, sepertinya ini ada petunjuk, karena ada satu jalan. Kalau boleh saya katakan, hei Anong, kamu punya body seperti ini, gitu lah, maaf saja. Jadi malah dia memang bikin tulisan pas di WA itu, bodinya kamu mantap, bodinya kamu berotot, bodinya kamu ya dibilang apa gitu lah, langka saya lihat yang seumuran kamu tuh bodinya masih bla 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 dan lain sebagainya. Ya di saat itu memang sih saya berpikir, ya karena kita olahraga, karena menggunakan terobosan atau sebagainya, mungkin sah-sah saja. Hanya saja secara nyata, secara langsung itu saya nggak pernah lihat, tapi inilah bersyukur. Saya jadi menarik, teman-teman. Saya jadi menarik. Kalau semasih kita bernapas, ya, semasih dikasih umur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak ada jeleknya itu dalam pikiran. Tidak ada jeleknya kita punya kamera, kita punya HP yang sekarang sudah canggih sekali, dan aplikasi-aplikasi yang terbaru dan sampai berada semua di kamera. Ya kenapa tidak saya gunakan peluang ini untuk mendokumentasikan diri. Nah saya sekarang kepuin, jadi cukup lumayan saya lihat di HP saya ini udah 26 menit saya memberikan gambaran, saya memberikan motivasi saya, kenapa bisa termotivasi terus berolahraga, membuat video, terus bikin YouTube, bikin bikin postingan di channel di YouTube dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu awalnya. Ini udah hampir 27 menit lah sampai sekarang ini saya bicara tentang alurnya dulu seperti tadi. Ya, tapi saya pikir rupa-rupanya sekalian saya berbagi pengalaman dengan teman-teman. Jadi ceritanya lebih detail lah tahu. Bukan semata-mata kenapa Pak Anom terus sering bikin video, sering ngomongin tentang usia lanjut, sering ngomong tentang dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa menangkap poin yang saya berbagi pengalaman ini. Nah, akhirnya kalau begitu suatu saat saya harus dokumentasikan. Karena saya sendiri saya sendiri tahu. Saya yang tahu aktivitas saya. Ya ngapain, bangun pagi ngapain, siang dia bekerja gimana, sampai di rumah ngapain, ini semua saya tahu. Saya punya waktu, saya punya agenda dan sebagainya, termasuk juga teman-teman dan orang lain. Nah terus lanjut cerita lagi, suatu saat saya harus bikin video olahraga gitu. Saya akan lihat body lagi, saya lihat otot saya lagi, saya akan coba lihat setiap pengambilan, setiap olahraga kita selalu akan ambil video dan foto dan lain sebagainya. Tujuannya untuk dokumentasi, tujuannya untuk melihat apa yang telah kita lakukan hari-hari kemarin. Ya, karena hari sekarang saya pikir cepat sekali teman-teman. Yang namanya satu hari tentunya 24 jam itu cepat sekali untuk kita sibuk. Ya, jadi ternyata benar. Saya bikin video, saya mulai berolahraga sebagian dengan aneka cara. Jadi macam-macam olahraganya. Ya teman-teman kalau sering melihat video saya, maaf saja kalau membuka di channel YouTube saya, paling pertama ada istilahnya pukul samsak, teknik memukul samsak, teknik menendang, terus apa itu samsak, ya penggunaan samsak di usia lanjut. Ya, saya bedakan sana. Ya, mungkin kalau berbicara tentang teknik memukul samsak, berbicara tentang apa itu samsak, saya lihat di channel YouTube itu nggak ada yang menerasikan seperti saya. Bahwa samsak itu adalah guru saya, bahwa samsak itu spirit saya. Samsak itu dia memberikan pelajaran banyak. Samsak itu adalah pemberi semangat dan sebagainya. Sebentar lagi saya nih kan, rupanya teman-teman penasaran ini kalau sudah saya cerita seperti sekarang ini. Jadi rasanya ngalurnya itu 29 menit sudah saya lihat di HP saya ini. Terus akhirnya paling saya olahraganya samsak,
kedua senam, ya senam itu saja, jongkok bangun sedikit itu. Ketiga, ada penggunaan media, saya gunakan media, ada kursi, pertama ada tangga, yang ketiga ada yang tadi sore saya buat itu dengan penggunaan tempat duduk dari beton, yang bundarnya itu kita pegang, dan ya sekitar itulah. Yang keempat lagi saya sering berbagi itu olahraga dengan senam, yang kalau teman-teman lihat, ya mungkin teman-teman mengira itu adalah tai chi atau seperti apa. Padahal itu gerakan-gerakan saya susun sendiri, saya kolaborasikan sendiri, ciptakan sendiri, termasuk juga hayati, ilhami, dan rasakan sendiri gerakannya pelan gitu, slow. Jadi karena saya berpikir di usia-usia lanjut seperti itu hanya untuk menggerakkan otot. Nah, dan yang menjadi terus termotivasi, kita bikin video-video. Contohnya saja, begitu saya akan berolahraga, kita pasang dulu. Ini kita pasang kameranya sampai tentu harus ada alat yang lain untuk pengambilan ininya. Kita harus beli untuk pegangan HP itu ya mungkin tidak terlalu mahal lah. Sampai sekarang hanya beli sekali. Karena kita pasang, setelah itu kita lihat. Kebetulan saya maaf saja, dari bujang sampai seumur 60 tahun sekarang ini, rokok pelanggaran ini udah menjadi istilahnya, menjadi teman gitu ya. Mungkin sehari 1 bungkus gitu, padahal orang bicara bilang Pak Anam tuh senang olahraga, harus perokok gimana lagi. Ya, maaf saja, saya kira ini saya tidak akan berbagi kepada teman-teman. Saya tidak akan mengajak teman-teman ayo kita merokok kurang garam, ya, sama sekali maaf saja, bukan seperti itu. Ya tentu dalam hal ini kurang garam dengan ada kopinya, saya biarkan kopinya. Ini menjadikan saya mempunyai ide, saya mempunyai sesuatu peneman. Sampai sekarang di Bali ini sudah jam berapa ini? Tak pikir ini sudah jam 2:30, orang lain sudah tidur, orang lain sudah mimpi, ataupun orang lain sudah bangun kembali dari tidurnya untuk siap-siap untuk bekerja pagi dan sebagainya. Tahu lah, kalau saya sendiri dari bangun pagi tadi, kemarinnya tidurnya jam 4, begitu bangun jam 7, bersih-bersih rumah, minum kopi, mencuci muka sebagainya, bikin video lagi. Betul tidak ada acara agenda rapat dan acara apa-apalah. Kita keseharian di rumah dan aktivitasnya membuat seperti sekarang ini. Oke, kembali ke poin ini. Jadi kalau itu lagi, nggak apalah, karena hari ini mudah-mudahan harinya bagus bagi kita semua. Tentunya selalu saya berdoa dari kejauhan teman-teman, semoga selalu sehat beserta semua keluarga. Yang kalau bahasa Bali yang dibilang salam rahayu gitu, jadi salam damai, salam sehat dan sebagainya. Oke. Setelah kita lihat video-video tersebut, tentu evaluasi. Jadi ada rasa bangga datang, walaupun saya berbicara tentang kembali motivasi tentang body, ya tentang melihat ternyata saya bisa bikin video dan sebagainya. Terus hal itu kita tidak stop ataupun berakhir di situ saja. Saya belajar aplikasi lagi, kita lihat lagi aplikasi yang baru di di Play Store. Kita download lagi, kita coba masukkan dan sampai set lah, masuk walaupun tidak maksimal sekali. Tapi yang paling tidak untuk dari usaha sendiri, dari pajak itu dari tidak mengenal sampai mengenal, itu cukup berbangga lah. Jadi cukup bersyukur untuk mampu dan bisa melakukan seperti itu, walaupun sedikit saja teman-teman. Nah, lanjut. Mulai terpikir, karena di saat itu belum gitu pasis yang namanya mengenal YouTube. Sampai sekarang pun saya bukan jadi YouTuber, kayaknya di video saya belum masuk ke jadi Google AdSense seperti itu tuh. Dulu pernah mencoba, tapi akhirnya udah sampai sekarang kayaknya belum masuk gitu. Yang awal-awalnya pernah ada iklannya banyak lagi, dan video-video sudah kita post sebelumnya, udah 2 hari yang lalu kita lihat ada yang nonton 48.000, ada yang 30.000, 35, 25.000, sampai hari ini nggak menonton pun ada gitu. Jadi sampai yang nggak menonton pun ada, tapi nggak masalah. Ya, nanti saya ceritakan juga
Kalau begitu kenapa kenapa bikin video terus nggak ada yang menonton? Ya inilah. Jadi kalau kita bermain sesuatu yang lurus, sesuatu yang sifatnya alami gitu ya nggak boleh dipaksakan menurut saya. Karena pribadi kita harus kita tunjukkan inilah saya gitu ya. Jadi ketika orang rame-rame masang masang post video di YouTube yang gambarnya maaf saja, ya mungkin maaf saja sekali lagi, mungkin gambarnya body wanita gitu ya, yang namanya montok gitu. Nah, jadi dengan tulisan apa gitu, akhirnya gimana ya tadi bilang, jadi kita cowok, jadi kita cowok akhirnya sudah buru-buru, jadi klik gitu baca baca baca, apa bukan baca lihat, setelah lihat-lihat sudah durasi 1 menit nggak ada isinya, nggak nyambung dengan covernya. Sampai ada video 15 menit itu nggak nyambung sama sekali. Nah, bagi saya hal seperti itu, maaf saja teman-teman. Jadi bukanlah tipenya, bukan harus berbagi sesuatu yang kayak itu tujuannya untuk apa kita senang, menguntungkan diri sendiri, orang lain udah aku gue ya. Maaf saja kita bukan ada sifat tipe seperti itu. Nah, jadi kita jangan usah dibahas lagi, cukup sana titik. Oke, kita lihat akhirnya ada video, kita lihat mesti ini. Nah, lama-lama terus menerus akhirnya ujung-ujungnya saya lihat body, jadi saya lihat otot, jadi saya lihat ya memang umur 60-an katanya menurut orang. Jadi Pak Anam umur 60 bodinya kayak masih muda, jadi kayak seperti bukan 60 kayak orang 35 tahun 40 tahun, ya oke lah, fine saja. Terima kasih banyak kalaupun ada yang memberikan komentar seperti itu, saya ucapin banyak-banyak terima kasih dan sangat paham. Jadi setiap orang mempunyai penilaian pun selalu akan ada pandangan dua, positif negatif, baik bagus buruk baik dan sebagainya. Tapi semua komen-komen sih yang tak lihat di YouTube, termasuk juga di sosial media, terutama di Facebook sama Instagram, selalu orang kalau komen saya bikin video itu adalah semoga Pak Nom sehat dan sebagainya. Ya syukur-syukur saja. Jadi teman-teman baik kita yang ajak bekerja, ada kita ajak masuk keluarga dan sebagainya, seumur 60 masih dianggap masih energik untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Katanya dia bangga, katanya dia gimana caranya sebagainya, macam-macam itu. Sekarang mulailah jadi ada rasa keinginan untuk berbagi sesuatu hal yang positif. Dan kalau sebenarnya banyak juga teman-teman yang nggak tahu lah apa memang benar-benar heran atau memberikan pujian berapa. Pak Anom itu kok murah, gampang sekali berbagi sesuatu. Pak Anom itu suka sekali berbagi dan sebagainya. Ya tentang kata berbagi itulah kenapa Pak Anom tidak pelit, Pak Anom tidak ruwet untuk berbagi sesuatu apa yang pengalamannya itu. Tapi begini teman-teman, kalau sedikit agak lepas dari poin sekarang ini, saya juga masih sampai keringat ini. Jadi bajunya masih keringat untuk cerita seperti sekarang. Karena kondisi saya berbicara ya agak bersender, ada pintu di ruangan tertutup. Jadi kita bebas untuk merokok dan sebagainya. Sehingga semangat sekali untuk hari ini. Semoga juga teman-teman yang dapat melihat ataupun membuka channel di video sekarang ini, teman-teman juga ikut semangat. Kalaupun saya senyum, paling tidak saya berharap teman-teman tuh bisa senyum sedikit saja lah. Nah, sebenarnya kalau dilihat katanya saya seorang tampang preman. Jadi kalau orang melihat di foto-foto yang garang itu, apalagi pukul-pukul samsa, kalau nggak kenal sepertinya tampang preman, ternyata kalau ketemu ya seperti inilah kita, seperti ya fine-fine saja, biasa-biasa saja. Ya yang namanya usaha untuk berbuat kebaikan itu berbuat baik, berbuat sesuatu yang lurus itu memang itu yang kita pertahankan. Oke. Nah sekarang kemana lagi, lupa lagi, kita banyak ngalor ngidul. Setelah itu ada pujian-pujian ya, fine-fine saja, dan itu semuanya adalah rasa syukur. Kalau orang lain sudah menilainya positif, orang lain menilainya itu adalah bagus dan sebagainya. Nah, dan juga kita tidak munafik lah untuk
untuk ada komen-komen seperti itu. Ya semoga secara terus-menerus teman-teman dan kita sendiri bisa bertahan untuk berperilaku, untuk bisa bersikap agar orang lain itu tetap simpati sama kita dan sebagainya. Nah, kembali lagi teman saya perbaiki ini karena tadi itu untuk merubah visi duduk kaki bersila cukup sakit teman-teman. Nah sekarang setelah itu kita lihat video-video yang telah kita buat tersebut. Wallpapernya menarik sekali, bagus sekali untuk itu. Kita file ya, karena banyak yang namanya di apa namanya di HP. Teman-teman tahu kan kalau terlalu banyak file, baik itu dari foto, dari apa namanya dari video-video tersebut, akhirnya dia akan memperlambat jalannya, prosesnya HP tersebut operasionalnya. Hanya kita mengenal, biar cepat cerita, kita mengenal namanya YouTube ya, YouTube itu bahasanya. Ada saran masih ingat teman cewek lagi di tempat kerja, Pak Nom bikin video dong gini di posting ke YouTube saja biar nggak penuh HP, biar bisa dibilang menjadi YouTuber dan sebagainya, dapat uang, dapat duit, dan ada iklan dan sampai set gitu. Ya jujur teman-teman, saya sampai hari ini pun tidak terlalu berpikiran ke sana. Jadi bagi teman-teman itu baru jangan bersinggung itu bahasanya. jangan marah, jangan saya bukan munafik, saya juga orang biasa, jadi perlu duit, apalagi udah pensiun, nggak punya penghasilan apa. Jadi teknik kita bermain itu adalah biasa-biasa saja gitu intinya ya. Tidak harus neku, tidak main tikung, tidak harus yang A itu dibilang B, 2 itu dibilang 1 ya, bukan tipe seperti itulah. Nah kebetulan teman-teman, jadi kok semangat sekali hari sekarang. Jadi saya permisi dulu teman-teman sambil karena keasikan jadi lupa tangan ini nggak memegang rokok. Tangan dari tadi kayak kita main silat gitu. Jadi sekarang saya harus pegang rokok. Dan takutnya nanti kaca di depan kamera saya ini kena sentuh bisa begitu, nanti kalau tidak pegang rokok berarti kan nggak main-main dia, karena kita tahu dia ada asapnya. Nah terus permisi juga saya minum perintah. Nah hanya kita mengenal YouTube, pertama sebaiknya video-video itu diposting di YouTube biar nggak penuh, biar nggak dan lain sebagainya. Oke, singkat cerita, hanya kita posting. Jujur aja teman-teman, karena merasa shock diri ya biar nggak salah, biar nggak dikirain macam-macam, biar nggak image-nya jelek sebagainya. Pikiran kita ya cukup takut lah posting pertama. Apa di YouTube nanti dilihat oleh orang, malahan bukan orang di sekitar kita saja, orang seluruh dunia. Ini kembali saya mengingat postingan ke seluruh dunia sebagainya. Jadi gimana ya gitu. Jadi ada perasaan agak tadi gitu rasanya. Terus salah gimana? Apalagi dijelasin sama teman-teman. Kalau posting video ke YouTube yang salah nanti hak cipta macam-macam lah. Ada bisa dicegal, bisa jadi kena kasus hukum dan sebagainya. Oke, kita mulai hati-hati. Hari kita jadi masuk-masukkan teman-teman itu kita pelajari, kita dengar, kita pikirkan, akhirnya ya kita melangkah. Oh ini saya nggak salah, oh di sini saya kalau begini nggak salah sebagainya. Kita melangkah, kita posting. Nah tentu awal posting juga ada yang nonton, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Karena setiap habis posting video tentu kita dapat mengevaluasinya, dapat melihatnya, kita dapat menonton kembali. Nah, kurang lebih video yang kita buat tadi itu gimana, apakah itu kurang bagus, kurang apalah, kurang apanya gitu. Kita bisa belajar dari video-video pertama itu. Akhirnya saya belajar, saya terus edukasi, belajar, mengevaluasi dari video-video yang telah kita proses untuk mencari perbandingan dan sebagainya.
lama-lama hari bisa ada mengisi ke suara. Nah, jadi sekarang poinnya begini. Nah, poinnya ketika kita berolahraga, kalau saya sendiri tadi dengan ceritanya panjang lebar, lalu ngidur ke sana ke sini, setiap olahraga akhirnya saya menjadi terbiasa untuk mendokumentasikan. Saya bikin dokumentasi. Kalau sekarang tanggal 28, sekarang udah pagi, ini tanggal 29, berarti 3 hari yang lalu. Di tanggal 26 sampai 27, 28 tadi pagi sampai malam, kebetulan saya free 3 hari. Jadi free, rencana ada rapat, tahu di cancel. Nah, kebetulan juga tidak ada kegiatan masyarakat. Jadi waktunya free selama 3 hari. Selama 3 hari kita gunakan di rumah. Jujur aja, bisa nggak keluar rumah selama 3 hari cukup lumayan, ya paling keluar beli rokok, dan itu jaraknya dekat warung. Kita olahraga sampai kalau tanggal 28, dari hitung saya hitung tanggal 26 sampai 28, saya punya berapa itu? Hampir 4 video plus 1 yang short video, ya hampir 6, ya 2 short video dan 4 video biasa. Nah, kenapa, kalau pertanyaannya, kenapa kamu banyak punya video dengan ukuran seperti itu? Ya, ntar coba untuk berbagi sesuatu, tekniknya bikin video 5 menit menjadi 10 menit. Jadi kita action kita berolahraga 10 menit, bisa videoin jadi 20 menit dan sebagainya. Ya, mungkin ada edit yang perlambatan, ada sedikit duplikasi ataupun pengulangan sebagainya. Nah, akhirnya kita post banyak mendapat pengalaman dari hal itu. Sekarang kita berbicara ke konten. Teman-teman, saya tahu ya, di konten-konten yang diposting pada video YouTube yang tujuan orang-orang ataupun teman-teman kita menjadi YouTuber sebagainya, tentu saya sangat sadar hal itu harus mempunyai konten-konten yang menarik. Sifatnya adalah banyak disukai orang, banyak keperluan orang, informasi seperti itu, apakah model masakan, apakah pengalaman-pengalaman tertentu yang seperti ditayangkan pada TV-TV yang sekarang semuanya udah masuk ke channel YouTube. Di TV-nya sedikit agak drastis sekali orang menonton TV sekarang. Biasa, kalau nggak salah saya pantau seperti itu. Karena orang sekarang ini sudah, TV ini merupakan dunia. Ada TV-nya, ada informasi yang lain, sampai seperti itu. Nah, akhirnya konten-konten yang dibuat orang itu mesti harus menarik. Nah, kalau saya perhatikan, konten yang saya buat di video channel saya ini adalah ya maaf saja, kalau kita berbicara sekarang endingnya poinnya adalah masalah olahraga, ya tentu olahraga yang dikenal itu banyak. Olahraga sepak bola, pingpong, voli, yang sekarang viral itu masih ada aerobik, ada gym, ada karate, terus ada apalagi, ada gulat, ada banyak hal, ada yang naik sepeda dan apalah lagi, bulu tangkis itu yang secara umum sampai ke tingkat internasional kalau sudah berbicara bulu tangkis. Nah, akhirnya saya berpikir kalau konten kita buat seperti itu bukan talent saya, atau bukan, maaf saja, bukan hobi gitu, bukan mengatakan hobi. Jadi nggak pernah untuk menekuni olahraga seperti itu. Dan saya balik, karena dari SMP sampai umur 60 sekarang, memang saya sangat sadari mempunyai pergaulan sekarang. Ada pergaulan, jadi dari pembentukan karakter, mental, semuanya itu terbentuk adalah 90% karena mempunyai skill, ya maaf saja, skill bukan hebat, ya senang bela diri, ya, bakti negara, tadi PSPS bakti negara, Persatuan Seni Pencaksilat Bakti Negara, yang lahirnya di Bali. Dari kita bujang sampai 60, sampai sekarang pun masih terkadang di mana situasi kita ditelepon untuk memberikan pengalaman kepada adik-adik kita. Kalau konten bela diri kita post ke channel YouTube ataupun ke Facebook, ke
Instagram, ada pikiran, apakah ini tidak namanya sombong, apakah ini namanya tidak memperlihatkan sesuatu hal yang menunjukkan diri sombong, hebat, apalah namanya gitu. Awal-awalnya saya berpikir seperti itu, tapi kembali lagi, yang namanya sudut pandang orang, yang namanya sesuatu komunikasi, yang namanya pikiran orang, ya pertama kita sadar, terus saya sendiri juga sadar tidak mungkinlah sama dengan banyak orang. Nah, kalau kita berbicara sekarang ini dengan hampir udah saya lihat 50 menit di HP saya, mungkin ada yang menangkapnya A, ada yang menangkapnya B, ada yang menangkapnya C juga, ya gimana lagi, ya namanya, dan kita sadari, setiap orang mempunyai kemampuan komunikasi, mempunyai cara nalar untuk menangkap, menyimpulkan, mendengar, mengkronologikan dari suatu komunikasi sebagainya, kita semua sadar itu. Nah, kalau kita posting hal-hal yang paling sifatnya dengan samsa, pukul samsa dan sebagainya, apalagi nggak pakai baju gitu, jadi sebenarnya banyak sekali. Kali ini saya akan coba, mungkin mudah-mudahan bisa berapa ya, kalau sekarang saya lihat itu 51 menit, kayaknya masih fisik sih masih bagus, mata udah agak merah-merah, tapi nggak apalah. Sulit untuk mencari kesempatan seperti sekarang ini, jadi mood kita bagus sekali. Oke, kalau ini nggak habis cerita saya, mungkin besok 2 hari itu kapan lah, tapi saya usahakan kayaknya besok aja bisa, kita akan sambung besok umpamanya. Tapi sekarang saya lanjut dulu, udah 51 menit 48 detik ya. Jadi kalau kita posting yang namanya konten usamsa dan memperlihatkan body sebagainya, apakah ini tidak sombong? Nah, karena saya sering posting seperti itu, posting video-video seperti itu, dan terutama yang menariknya itu adalah olahraga terobosan. Jadi dengan sampai gempal begitu. Nah, ada beberapa teman, walaupun tidak pernah jumpa, tapi karena udah kayaknya pasti akrab sekali. Pak Nong gimana kalau buka bajunya? Pak Nong gimana kalau yang pakai baju dan sebagainya, biar dapat lihat otot, biar dapat lihat body sebagainya. Ya jujur saja, awal-awal saya sih malu gitu. Gimana orang ini kok dipaksa seperti ini, kita nggak tahu lah orang itu gimana jiwa, seperti itu. Malah kita dimarah, masih kita dimarah kalau nggak mau. Pak Nong percuma dong punya channel YouTube seperti itu. Kenapa malu? Orang itu kan baik, orang itu kan namanya berbagi, orang itu kan memberikan motivasi. Pak Anom aja masih umur 60 masih olahraga, kita umur mudaan jadi jarang. Jadi kita termotivasi oleh channelnya Pak Anom. Kita menjadi menarik, menjadi inspirasi, menjadi terinspirasi dan sebagainya. Saya pikir juga ya, oh ya juga, benar juga. Tapi memang tak jawab iya juga, enggak, kita jawab tidak juga tidak. Ya kapan-kapan lah gitu. Jadi bahasa kapan-kapan itu kan nggak tahu kapan-kapan itu apakah iya, kapan apakah itu tidak. Nah, saya pikir-pikir akhirnya saya punya pikiran begini. Selama kita mempunyai tujuan yang positif dan arah positif, bersosial media tidak menyinggung orang lain, tidak mengunggah ataupun mempost hal-hal yang bersifat sara, bersifat namanya memprovokasi dan sebagainya, dan sampai seperti itu, ya kenapa kita harus malu? Karena saya sadar juga bahwa ruang di alam itu adalah nggak akan penuh dengan namanya macam ini. Setiap orang mempunyai hak, mempunyai kesempatan, mempunyai tempat di alam kosong di atas. Apalagi di internet sudah disediakan oleh orang-orang pintar itu. Nah, kita posting. Jadi berapapun kita punya video, mungkin 1 triliun berapa lah, tidak akan mengganggu orang lain selama kita juga tidak mengganggu aktivitas orang lain. Akhirnya saya berpikir, oh ya juga, kalau nggak pakai uniform ataupun baju kita mempost ke channel YouTube, kayaknya nggak masalah. Karena orang binaraga, orang bertanding tinju, orang MMA kayak sekarang ini ya nggak pakai baju. Ya kalau kita olahraga dan tujuannya itu positif dan bisa diterima, ataupun konten-konten kita adalah lurus-lurus aja, kenapa? Why not? Kita masa terus. Oke, kita buka baju dan akhirnya kita tayangkan beberapa video yang sering
siap post ke channel YouTube tersebut. Nah, sekarang biar ada poin dari 55 menit telah lewat ini, biar ada poin untuk teman-teman kali ini. Sudah dari tadi menunggunya apa sih ending ceritanya Pak Anom ini, kok panjang sekali. Ya, jadi ya cukup lumayan narasi yang kita buat sebagai awal itu pembukaan. Endingnya sebenarnya ini, artinya dengan saya langsung mengambil gambar seperti sekarang ini, biar jelas lah, oh ini saya punya muka udah umur 60, ini saya punya body speed dan sebagainya, nggak melihat di video dalam keadaan berolahraga saja. Jadi kalau saya sendiri dalam konteks memotivasi teman-teman berolahraga di usia lanjut adalah ada beberapa poin yang kita ingin bagi. Pertama, mindset ya, jadi mindset, cara kita berpikir ketika akan berolahraga di usia lanjut. Penjelasannya sesuai dengan pengamatan saya, dan sering saya berkomunikasi dengan teman-teman, baik itu teman SMA, teman tempat kerja, teman seprofesi dalam hal olahraga bela diri, dan teman-teman baru lagi. Ketika orang berbicara tentang umur ya, usia lanjut, ya saya nggak tahu juga, saya belum pernah sih buka di Google itu usia lanjut itu apa sih, usia lanjut itu umur berapa sampai umur berapa, nggak tahu lah. Nah, anggap saja pemahaman saya sebagai komunikasi. Terkadang orang menyimpulkan bahwa usia lanjut itu adalah setelah melewati umur 35. Ya saya kasih saja total atau nilainya itu adalah 40 gitu lah. Jadi 40 tahun, 41, lanjut terus menjadi 45, lanjut lagi jadi 51, 50, 51, 60, dan sebagainya. Nah, itu usia lanjut. Kalau kita mematok bahwa usia lanjut itu umpamanya 50, 55, 60, 70, oke lah kan, fine. Tapi terkadang kan yang namanya kayak tadi, orang berpikiran saya sudah tua kok, udah punya anak 2, malah sudah punya cucu. Berapa umurnya? Baru 35, sudah punya cucu 2, cucu 1. Berapa umurnya? Baru 40, sebagainya. Sudah beda kok, tenaga udah, alasnya macam-macam. Tetapi karena kita menyadari itu pendapat teman-teman, kita nggak bisa paksakan, kita fine-fine saja. Dan akhirnya yang kurang saya bisa terima ataupun nggak bagus gitu ceritanya. Jadi maaf teman-teman, tadi sedikit terpotong karena saya tadi tampil sebentar. Dan di rumah ada 4 anjing, ya cukup ini namanya Rottweiler, 4 ekor gitu, lagi menggonggong ada apa itu, hai kita lari, kita tutup sebentar. Oke, sekarang kembali ke cerita tadi, itu berbagi. Umur berapa punya cucu? Ya 2, ada berapa umurnya? 40. Malas olahraga, tapi Pak Nom terlihat di sosial media, di Facebook, YouTube, dan sebagainya, masih mampu sebagainya. Ya ayo kita olahraga, tapi saya udah tua kok, udah ini nggak ada tenaga lagi, jadi body perut sudah gede, dan lain sebagainya. Ya, singkat cerita, jadi kebanyakan saya komunikasi seperti itu. Jadi teman-teman selalu akan mengatakan usia lanjut, terus seolah mencekoki pikirannya, udah tua nggak usahlah bergerak lagi seperti bujang, sudah tua nggak usahlah harus olahraga lagi. Tapi ya saya tawa dulu, tetapi pingin gimana ya body biar kayak dulu, gimana sih body biar perut nggak besar, maaf saja, jadi gimana sih body biar kelihatannya bugar sebagainya, macam-macam. Nah ini sesuatu hal yang kontradiktif teman-teman, saya rasa ini kontradiktif. Nah inilah saya ingin mencoba untuk menggali dan bukan memaksakan, tapi berbagi sesuatu dengan cara seperti sekarang. Semoga teman-teman ada yang menontonnya dan ada ilham dan poin yang ditangkap. Kalau ingin sesuatu hal yang ada endingnya, tentu harus ada proses. Kalau ingin sesuatu yang namanya B, tentu harus melalui kata A dulu.
Kalau ada mau mencapai angka 10, berarti mulainya dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana lagi kalau orang berbicara 10 kalau belum mengenal 9, 8, dan sebagainya. Nah, jadi semuanya itu berproses. Kalau kita ingin hasilnya namanya 10 yang paling terbesar, ya kita harus capai dari angka kecil dulu. Nah itulah. Jadi mindset kita untuk berolahraga di usia lanjut, menurut hemat saya itu harus dirubah. Ketika berumuran masih bujang, apalagi masih umur 17, 18, 20, 25, menjadi atlet, apa itu atlet bela diri, atlet dari olahraga yang lainnya, ya mungkin masa-masa jayanya, masa power dan juga aktivitas keenergikan itu masih tinggi sekali. Nah sekarang mindset pertama yang harus dirubah adalah, pertama kita sadar ketika bujang dengan namanya usia lanjut, tua gitu bersama teman-teman, itu pasti beda. Semua orang akan mengalami proses tersebut secara alami dari lahir, namanya 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 5, 10 tahun, sampai mencapai seperti saya sekarang 60. Kita harus sadari itu. Namun untuk beraktivitas yang namanya berolahraga, untuk olahraga itu harus kita lihat positifnya dulu. Bahwa olahraganya kita tidak boleh memandang negatif. Apalagi namanya orang sudah lagi berpikir usia lanjut, takut olahraga nanti jantungan, takut olahraga nanti keseliu, takut olahraga nanti capek dan sebagainya, akhirnya sakit. Maaf, akhirnya harus sakit, meninggal. Nah, konsep-konsep seperti itu kita harus yakin dulu. Jadi memang sih saya bukan orang spiritual, bukan orang yang atau bukan dokter sebagainya yang tahu tentang kesehatan, bukan arahnya seperti itu. Jadi talent kita, cara kita berpikir, karena pikiran ini sangat pengaruh sekali menurut hemat saya, akan mempengaruhi. Ketika kita sudah menyatakan mendoktrin diri kita, udah saya capek, udah saya udah tua, terus capek tua, ya kapan harus pikir menjadi sehat, kapan harus menjadi muda, menjadi bugar, menjadi harus energi, ya kan nggak ada. Kan nggak mungkin kita diam-diam ini langsung nunjukin tangan, ya pasti dari uses gini ya. Jadi maaf teman-teman, jadi bukan doktrinan ya, seperti karena semangat saja. Mindset kita untuk berpikir mengenai itu harus dirubah. Kita sadar sekali lagi dari usia muda dan tua itu ada perbedaan. Olahraga tadi yang harusnya menggunakan waktu 1 jam, gimana kalau kita ciptakan di usia lanjut itu kita olahraga ya setengah jam. Kalau nggak setengah jam, kita turun lagi 20 menit, kita turunin lagi 15 menit, kita turunin lagi, cukup, jangan diturunin dulu, ntar bagi lagi pengalamannya ya. Terus itu lama olahraga, kita sadari dulu, kita sepakat dulu itu. Lanjut dari itu adalah yang paling penting agenda, jadwal, kapan olahraga ya. Kapannya itu mungkin harinya kita tahu, kita mengenal 7 hari dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau sebaliknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pokoknya hitungannya adalah 7 hari. Apakah harus kita berolahraga dengan agenda hari Senin, apakah hari Selasa, apakah hari Rabu, apakah hari Minggu? Tapi secara umum saya perhatikan itu adalah, ayo kita nanti olahraga di lapangan gitu ya. Hari Minggu betul saya libur, hari Minggu saya nggak ada acara keluarga, kita sempat berolahraga, contoh. Oke, kalau hari Minggu saya sibuk, kita janjian saja hari Selasa gitu, contoh Selasa. Pas janjian teman nggak dapat, nggak jadi, terus ke tempat hari Minggu di agendanya ada, tapi tentu ada spontanitas ya, namanya mendadak itu kita nggak bisa bendung lagi, namanya mendadak, spontan. Nah sekarang kalau saya sendiri, kita jawabnya langsung lah. Kalau saya sendiri berdasarkan pola pikir ataupun pengalaman tadi, setelah kita hitung-hitung,
olahraga yang tadi dulu kita bujang olahraga hampir ya cukup lumayan. Kalau pagi biasanya apa namanya dulu, kalau berbicara tentang sekolah berarti pagi sampai siang, berarti sore itu kita cukup rutinitas. Kalau bekerja pagi sampai sore 8 jam ditambah part time dikit ya cukup lumayan sampai di rumah capek. Nah, berdasarkan itu antara perbandingannya di usia muda hanya beraktivitas ke sekolah, yang sorenya kita sisihkan waktu berolahraga jadi rutinitas. Jadi pembentukan bodi sebagainya, napas dan tenaga, main sepak bola, habis itu main bela diri, main apalah lagi A sampai Z gitu. Nah kalau bekerja otomatis fokus kita harus fokus ke kerja. Pulang kerja tentu prosesnya juga melalui perjalanan, jalan perjalanan capek sebagai sampai di rumah ya tidak tidak karena ada acara dan sebagainya. Jadi waktu olahraga terpotong. Kalaupun terdapat tidak maksimal. Kalaupun maksimal harus menunggu waktu 1 minggu dan sebagainya. Akhirnya keluarlah konsep. Akhirnya saya punya rumus 4-4. Itu bahasa yang sekarang saya keluarkan bahasanya 4-4. Empat agenda dalam artian jadwal. Pagi, siang, sore, dan terakhir malam. Nah, ini yang menarik sekarang. Mungkin mudah-mudahan saya berharap teman-teman melihat atau menonton video saya ini baru pertama kali ada agenda seseorang untuk berolahraga dengan 4 waktu. Pagi, siang, sore, malam. Gimana tekniknya? Apa yang harus dilakukan? Olahraga pagi udah umum, olahraga malam apa itu Pak nomor sebagainya. Oke, bentar tak jelasin lagi. Terus sekarang yang selanjutnya adalah poinnya lamanya berolahraga. Jadi 4-4 itu 4 agendanya, jadwalnya pagi, siang, sore, malam. Yang 4-4-nya saya gunakan waktunya. Maksudnya adalah waktu berolahraga. Lamanya berolahraga. Pertama saya di video-video itu sudah post. Pertama saya gunakan paling cepat adalah 3 menit. Ya saya harus senyum dulu. Olahraga 3 menit siapa? Karena 3 menit itu hitungannya tik 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 60 detik 1 menit tik 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 60 menit dan 60 detik udah 2 menit. Tambah tik tik lagi 60 udah 3 menit udah selesai. Nah, seperti kita ngejepin bola mata itu udah 3 menit. Jadi yang pertama 3 menit, yang kedua adalah 5 menit, yang ketiga adalah 10 menit, yang terakhir 15 menit. Itu yang paling tercepat. Yang lazim ya tentunya setengah jam, 1 jam, mungkin ada 1,5 jam atau 2 jam. Ya. Terus tambahannya olahraga apakah itu? Jadi ini cukup lumayan. Jadi cukup lumayan saya merencanakan, mengagendakan, mengevaluasi, mempraktekkan, mencoba, memperbandingkan dan sebagainya. Apa yang saya bagi pengalaman kali ini. Oke, saya rasa sedikit perjelas dulu. Tadi besok kita sambung, tapi sekarang saya harus poinkan dulu. Dengan waktu 4 kali itu. Karena kita semua sadar, teman-teman. Jadi setiap orang itu harus beraktivitas. Untuk beraktivitas itu ketika kita bangun pagi, tentu kaki berjalan, memindahkan barang, tangan bergerak. Jadi semua kondisi tersebut otot-otot itu harus berkolaborasi, berinteraksi. Nah, jadi pengalaman saya bukan seorang dokter atau apa. Jadi otot-otot tersebut harus elastisitasnya. Kalaupun otot tangan ya mestinya harus normal ya bisa mengambil. Kalaupun otot tangan ini ya mestinya harus kuat juga, harus bergerak. Kalau otot lutut ya untuk melangkah sebagainya dia pasti harus pasis. Kalau otot betis ketika berjalan tidak sakit dan sebagainya. Itu ya sama maksud dengan keelastisitas. Otot tersebut menjadi satu kesatuan yang berkolaborasi dengan otot-otot yang lainnya di organ-organ tubuh yang lainnya akan menjadikan aktivitas kita normal. Tidak artinya, ini sakit persengganya, ini sakit di pergelangan tangan, ataupun kalau saya ngambil barang, ini sakit sebagainya. Kita tidak berharap seperti itu. Jadi keelastis semua itu tidak bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gitu. Nah, terus
Eh, Kalaupun kita namanya sibuk ya pagi, full namanya sibuk. Ya kalau bicara dengan jam 10 sibuknya mungkin ada waktu jam 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tapi kalau kita bangun pagi jam 6 atau jam setengah 6 ataupun jam 5 ataupun jam 7, acara jam 8 kemarin sudah waktunya udah mepet sekali. Kalau tidak dapat pagi berarti ada lagi tiga tiga agenda, tiga jadwal. Nggak dapat pagi berarti siang, kalau nggak dapat siang berarti sore, kalau nggak dapat sore berarti malam. Kalau kita membandingkan tadi, saya sendiri mempunyai 4 agenda, 4 waktu. Kalau teman-teman yang lainnya mempunyai agenda 1 minggu, apalagi 1 bulan, ya saya berharap sih jangan olahraga sampai 1 bulan. Usahakan olahraga untuk ya 3 hari, 4 hari seminggu, oke lah, oke. Jadi seminggu oke lah. Nah, kalau teman-teman menunggu waktu hari Minggu, hari Sabtu harus libur, berarti kurun waktu minggu ini dengan minggu selanjutnya itu berarti kurun waktunya adalah berapa? 7 hari. Coba kalau dibandingkan dengan cara saya adalah 1 hari itu 4 kali. Kalau nggak dapat pagi, berarti sore. Kalau nggak sore, berarti siang. Siang dapat malam. Teman-teman yang mempunyai jadwal 1 minggu, tidak pada sempat sekarang batal dan sebagainya, harus menunggu lagi 7 harinya. Kalau saya nggak dapat hari ini, katakanlah pagi, siang dapat. Kalau siang nggak dapat, katakanlah 4 jadwal ini nggak jalan, kelas sibuk. Besoknya sudah ketemu jadwal baru. Besok itu saya punya peluang 4 lagi. Nah, kalau teman ini, yang satu sangat batal hari Minggu, berarti peluangnya lagi 1 minggu lagi. Oke, nggak usah dibahas yang macam ini. Ini sebagai perbandingan saja. Jadi menarik tidak menariknya ataupun ya teman-teman bisa ambil kesimpulan. Ya sekarang malah senyum-senyumnya dulu. Orang Pak Nomi kok aneh-aneh sekali. Tumben dengar jadwal 1 hari itu 4 kali gitu. Ya mungkin ini konten saya yang lucu, yang sederhana, yang lain tapi perlu dipertimbangkan. Nah, makanya saya berani dan berkeinginan besar untuk berbagi pengalaman dengan konten saya yang seperti sekarang ini. Dan video-video saya sebenarnya tujuannya itu. Tapi akhirnya dari sore berpikir sebaiknya kita bikin konten ngomong ketika sekarang lah. Bagi teman-teman yang mengikuti dari dulu itu mungkin ambil buka video saya mungkin 1 menit, 2 menit ataupun sekedar klik saja, nggak tahu lah apa sih Pak Nomen sebagainya. Nah, sekarang lah jawabannya. Walaupun sekarang nggak tuntas, besok saya tambah lagi. Ini sebenarnya poin daripada video-video ataupun channel yang saya buat. Oke, lanjut lagi. Pagi kan dapat berarti siang. Dengan durasi yang paling cepat sekali 3 menit. Ada waktu lagi yang kita ambil 5 menit. Ataupun sekali ambil 15 menit itu. Nah, sekarang pola itu sudah terjelaskan. Olahraga apakah itu? Ini yang menjadi penting. Olahraga apakah itu? Apakah olahraga lari 3 menit? Apakah olahraga pukul sampai 3 menit dan sebagainya? Ya sekarang. Olahraga yang saya gandrungi atau yang saya rekut ini untuk waktu 3 menit adalah satu yang menggunakan sekarang saya nggak bisa bikin ininya harusnya harus ada apa yang saya bicarakan sekarang komunikasikan biasanya harus ada video dan fotonya. Tapi karena ini saya ambil adalah direct langsung karena perekamnya sendiri, ya maaf saja mungkin teman-teman kalau tertarik itu bisa dilihat di video saya ya, jadi tidak mengurangi rasa apa gitu. Maka saya bilang channel saya ini adalah channel alami, channel yang ya tidak terlalu istimewa sebagainya, tapi niat saya adalah istimewa. Tekad saya, keinginan saya, pikiran saya adalah istimewa untuk berbagi sesuatu. Itu saja lebihnya channel ini, tidak ada yang lain. Kalau saya bersaing tentang hasil gambar, hasil kontennya sebagai saya nol. Ya, tetapi niatan saya yang namanya penjadwal tadi yang semoga menarik, apakah itu bisa dilakukan, bisa ditiru ataupun mau ditiru atau bisa dilaksanakan sebagainya, saya pengen saja ya paling tidak sebagai gambar saja lah, jadi bahan renungan. Oh ya Pak Nom tadi saya dengar, saya lihat videonya buka di channel itu gini-gini ya, mudah-mudahan seperti itu deh. Jadi sepertinya ada
ada komunikasi dulu, nanti baru kita pikirkan. Oke, 3 menit saya gunakan olahraga memegang tempat duduk seperti di beton. Dan beton saya pegang dengan jinjitan kaki, kedua kaki itu harus dijinjit, tidak tapak kakinya, tapi ujung kaki kiri dan ujung kaki kanan jinjit. Lakukan senam kayak tadi, mungkin teman-teman bisa lihat nanti ya. Dengan durasi 3 menit. Kalau seandainya kita mempunyai jadwal di kantor rapat jam 8, ya nggak mungkin dong kita harus bangun jam setengah 8. Nggak mungkin juga kita harus bangun berapa ya, jam 8 kurang 15, enggak ya, anggap saja bangun jam 7 gitu lah paling lambat ya. Tapi kalau bisa sih jangan antara jam 6 atau sebelumnya, biar ada spare waktu yang lebih, ya nggak keburu-buru di jalan macet dan sebagainya. Kalau masih kerja, kalau saya sudah pensiun 2018, kita punya jadwal jam 8, kita bangun jam 7 lah paling lambat, saya bilang jam 7. Begitu bangun, teman-teman mau apain? Minum kopi, mau ke kamar, cuci muka dulu, sikat gigi, kita serahkan. Jadi luangkan waktu 3 menit untuk melakukan proses itu dengan gerakannya. Oke, selesai. Jangan pikirkan keringat, jangan berpikir baju harus basah kuyup dan sebagainya, jangan, tidak boleh. Waktu 3 menit. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah dalam satu kebanggaan, dari kita bangun, dari kita tidur, kita semua tahu. Jadi tubuh kita santai, pikiran kita nggak tahu lah kalau orang tidur orang berpikir atau tidak. Tapi yang tidak, oke lah, kita tidak berpikir, tubuh kita santai, tangan kita diam, itu nggak kayak sekarang ini saya ngoceh, bibir saya, mulut saya harus keluar bicara, nggak tidur. Ketika bangun, yang harus jadi perbanding adalah ketika bangun, apalagi berbicara usia lanjut, saya nggak berbicara orang bujang, usia lanjut, mungkin ada sedikit agak ngilu, mungkin tangan kita seperti apa gitu, apalagi lutut biasanya di persediaan lutut gitu, ada perasaan gimana. Nah sekarang bandingkan ketika teman-teman berolahraga seperti itu, saya anggap seperti itu, apakah nanti teman-teman tertarik untuk tidak? Ya fine saja, karena saya tidak ada sifat memaksa, saya hanya keceplosan begitu saja untuk berbagi. Ketika teman-teman, saya kasih contoh umpamanya, kalau teman-teman melakukan itu, bergerak 3 menit. Kalau saya bergerak, teman-teman mau apa? Duduk kembali, mau langsung mandi, karena 3 menit kalau tidak pakai keringat kan tidak mungkin. Kalau kita olahraga keringat sekali basah gitu, harus mandi kan nggak mungkin. Katakanlah mandi, habis 3 menit langsung bangun, berkemas ke kamar mandi, mandi. Yang saya pingin teman-teman rasakan adalah perbedaan antara kita bangun jam 7 itu tanpa berolahraga dengan bangun berolahraga 3 menit. Kita harus jujur, kalau hasil endingnya itu adalah jelek, negatif, atau menjadi beban, kesan yang nggak bagus terhadap tubuh kita, terhadap pikiran kita, ya jangan lakukan. Tapi ingat, kalau hasilnya itu adalah bagus, ya paling sedikit, kayaknya udah ada gerakan beda sih. Kalau kemarin bangun langsung mandi, dengan sekarang bangun kita melakukan olahraga sebentar, ada beda seperti apa itu. Saya berharap hasilnya adalah positif dan bagus dan terkesan tertanam dalam hati. Itu harapan saya. Oke, lanjut lagi ceritanya. Dapatlah hari itu jam 3. Pulang kerja, semoga sih pikiran kita kayak tadi sih bagus olahraga 3 menit. Sekarang sore pulang jam 4 teman-teman. Jam 6 ada acara lagi, saya kasih spare waktu 2 jam. Jam 4 sudah di rumah, jam 6 ada acara, anggap seperti itu, ada perjalanan saya nggak hitung lagi. 2 jam cukup lumayan. Apakah 2 jam teman-teman harus duduk, teman-teman harus mengambil pekerjaan lain dan sebagainya, terserah. Tetapi kalau 4 jam itu potong 5 menit saja. Saya nggak kasih waktu setengah jam saja. Potong 5 menit. Yang tadi pagi 3 menit, sekarang 5 menit. Olahraga apa yang diambil? Kembali pertanyaan seperti itu.
Kalau lari 5 menit, ya mungkin memerlukan tempat yang luas. Kalau teman-teman lari ke luar rumah, mungkin ada lapangan. Contohnya aja, kalau kita mencari lapangan itu perlu waktu 10 menit, ya cukup lumayan 10 menit. Sekarang pertanyaan kembali, kalau ingin olahraga lebih dari 3 menit tadi pagi, ya sekarang saya jadwalkan contohnya 5 menit. Olahraga apa? Ya saya jawab langsung saja. Itulah olahraga itu, ambil lagi. Olahraga yang saya bilang dengan tempat beton ataupun enggak, lakukan gerakan itu 5 menit. Nah, kita berharap di antara 3 menit positif, 5 menit harus lebih 2 kali positif. Caranya apa? Caranya adalah kita paksakan diri. Jangan bilang, oh kira-kira 3 menit, tadi 3 menit, sekarang 5 menit, hasilnya akan bagus ya. Ya saya berharap bukan cara demikian untuk berpikirnya. Tadi saya 3 menit bagus, sekarang saya tambah lagi 2 menit menjadi 5 menit. Hasilnya pasti lebih bagus, 3 menjadi 5. Jadi ini menarik benar. Jadi menarik, jadi konsep saya yang saya coba bagi, ada sesuatu yang termasuk actionnya bukan di body aja, olahraganya di actionnya ke pikiran. Kita pasakan pikiran, 3 menit bagus, sekarang saya 5 menit, harus lebih menarik lagi di 5 menit. Bla bla bla, ceritanya singkat udah jalan. Kalau saya berpikir lagi jadwal siang, nggak tahu lah siang jam berapa, teman-teman pasti ada aktivitas. Kalau seandainya masih ada siang, ya silahkan. Berapa jadwalnya? Apakah 15 menit, atau 3 menit, atau 5 menit? Di siang itu teman-teman sudah punya peluang lagi 5 menit. Bukan. Ya benar 5 menit. Tadi pagi 5 menit, 3 menit. Yang sorenya itu sudah, bukan sorenya. Sore tadi terbilangnya. Pulang kerja itu berarti sore ya. Sore ya, siang sudah di kantor berarti ya sore. Berarti oke lah, tak biar cepat, ini agak berat dulu sekarang. Sore, malam pertanyaan sekarang, olahraga apa yang malam? Habis mandi kita olahraga lucu. Okay. Kalau jam 7 olahraga diketawain orang, jam 8 olahraga juga lucu, apalagi jam 10. Terserah saya jawab. Kalau teman-teman berolahraga pemainnya jam 10, jam 9, jam 8 keluar rumah, mungkin saja keluarga di rumah akan marah. Bapak mau kemana, itu udah jam malam, besok aja olahraga. Bapak udah malam, jangan berolahraga, dan macam-macam. Nah, tak kasih bocor. Nah, kalau kita ambil olahraga, apa yang kita catat, dan ini udah di video-video itu udah banyak saya sharing. Terkadang juga saya tempat duduk yang namanya tempat duduk yang ada senderan kursi 2 pegangan itu kita bisa gunakan 1, 2, 3 sampai mengukur ini lengan kita, ambil ngap sombong itulah kalau ada istri itu anaknya di samping, hai Budi gitu contoh anaknya, ataupun si mama ataupun istri juga coba lihat apa olahraga gitu, 1, 2, 3 ambil diam lagi. Kalau saya orangnya lagi rokok sama ini, kadang saya harus membawa rokok seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, kalau yang penting megang rokok, maaf saja ini mungkin kebiasaan jelek, teman-teman bisa berharap jangan meniru saya. Kadang usah nggak merokok ya, kok kayak ada buyar gitu, saya merokok tak taruh di tangan ini, malah tak pegang korek ini, kita pegang kursi 2, 3, 4 sampai 50. Oh kok 50 kurang pas, oh tak 100 aja lah, duduk lagi baru nyalain rokok dan sebagainya. Bukan itu aja, mungkin yang lain dan lain sebagainya. Saya tarik nafas dulu. ceritanya lucu, jadi berbagi kontennya juga lucu gitu ya. Tapi kelucuan itu ada endingnya, teman-teman akan tersenyum. Saya ada perasaan gini, sekarang kalau teman-teman menonton saya senyum juga. Jadi teman-teman bingung, Kotombel ada jadwal olahraga 4 kali, Kotombel ada jadwal olahraga 3, 5, 10 ataupun 15 menit, orangnya biasa olahraga 15 menit biar keluar keringat dan sebagainya ya. Nah, saya tidak akan bahas itu, dan saya juga tidak harus teman-teman
Saya tidak ada ranahnya untuk menolak sesuatu karena selalu saya tahu ada pikiran kanan dan kiri, eh, ya fine-fine saja lah. Nah, terus olahraga apa? Nah, ini dulu. Jadi konsep saya selanjutnya dari poin-poin tadi itu udah ngalur ngidul sedikit, nanti besok saya poin kan. Di mindset cara berpikir kita di usia tua. Pertama, mindset kita harus dirubah. Waktu olahraga yang seperti tadi, dan pemahaman olahraga di usia lanjut. Kalau saya melihatnya begini, ketika kita berbicara jadi atlet di usia muda, dan juga secara umum menilainya olahraga itu adalah menggerakkan otot, menggerakkan organ-organ tubuh kita, eh, berkolaborasi dengan tubuh yang lain. Apakah itu senam, tentu saja ini akan bergerak. Apakah wilayah kepala ini akan bergerak, apakah itu push up ini akan ada kepala, lari kaki dan sebagainya. Jadi artinya untuk menggerakkan otot-otot kita yang ada di organ tubuh. Karena dia ada di kaki, tentu adalah otot-otot pada kaki. Kalau kita bangun seperti itu, jadi otot-otot ada yang di paha, untuk di paha. Ini semua berkolaborasi. Kalau durasinya cukup panjang dan tensi gerakan tersebut dari pelan, tentunya dari pelan, nggak mungkin selalu harus cepat. Dari pelan, lambat ke lambatan secara konsisten, kontinu dia terus meningkat. Jadi panas tubuh itu secara pelan-pelan juga akan naik dan meningkat dari step-stepnya. Dingin, agak sedang, panas setengah, terakhir panas berkeringat lah. Ini keringat itu secara konsep umumnya. Nah sekarang kalau kita sudah tua, kalau kita sudah maaf jadi terlanjur berbilang sudah tua, saya lebih manis berbahasa usia lanjut ya. Kalau sudah tua itu nanti nggak etis saja lah, saya nggak suka harus ngecas seperti itu. Saya pun selalu berbahasa saya 60 tahun, jadi usia saya sudah 60 tahun, bahasanya saya sudah tua. Dalam hati sih dia nanya udah tua, tapi nggak mau menjustis seperti itulah. Jadi usia lanjut itu ya, penjelasannya ada yang 30, saya 60, saya nggak bilang usia lanjut, bisa jadi gitu. Karena ada teman-teman yang bilang 40, 30 itu usia lanjut. Ya oke. Secara umum berolahraga itu adalah seperti tadi. Tetapi kalau kita sudah yang namanya usia lanjut, berolahraga itu kita harus dimindsetkan adalah mengolah otot kita, baik yang ada di organ-organ tubuh. Kita katakanlah dari leher, dari bahu, dari lengan, dari dada, perut, turun lagi ke pinggang, pinggul, paha, lutut, tumit, betis, tumit, jari-jari, sebagainya. Seperti itu. Jadi olahraga di usia lanjut adalah mengolah otot kita yang ada di organ tubuh yang seperti saya sebutkan tadi. Dengan terusnya berinteraksi otot itu walaupun secara pelan-pelan, tetapi karena kontinu, saya rasa yang namanya bahasa elastisitas yang sering saya katakan pada video-video itu adalah semoga tercapai. Nah, jadi keelastisitasan otot itulah yang perlu kita latih. Nah, salah satu diantaranya makanya saya olahraga yang saya post dan terus kita geluti, terutama adalah olahraga untuk persediaan lutut dan juga gerakan seperti ini tadi pagi ya, yang pakai baju biru ini juga ya, tapi tadi siang sih sudah tercuci dan kita pakai lagi. Semua itu adalah tujuannya untuk persediaan atau dari persediaan, termasuk juga untuk lutut. Sekarang pertanyaannya kenapa saya lebih tekuni untuk berolahraga dengan fokus di otot itu? Karena saya sadar ketika kita bangun dari tempat tidur menuju ke katakanlah ke kamar mandi atau ke saya restroom, menuju ke tempat air minum dan sebagainya, itu langkah kaki yang akan membawa tubuh kita dari kepala, leher, dada, bahu, lengan sebagainya. Pergelangan-pergelangan itu menjadi fungsi yang tidak boleh tugasnya yang tidak boleh kita abaikan. Ya melangkah. Karena banyak sekali teman-teman yang sudah usia lanjut keluhannya adalah di persendian, sudah merasa sakit, merasa enggak enak, kok jalan sedikit dan sebagainya. Inilah jadi otot antara di paha, di betis itu selalu harus dilatih secara kontinu sama dengan ini.
Ya, coba aja kalau kita bangun kita diamin seperti ini terus teman-teman. Kemana-mana kita ikat lah. Jadi ini kita ikat biar gak bergerak. Tapi begitu ngambil barang, ya gimana lagi? Kita harus lepas. Karena gerakan persendian. Mana yang gerakan ke depan, menggerakkan memukul. Jadi fungsi di antara ini dengan ini, jadi dia ketarik. Ini dia narik, ini dia memegangnya, ini dia nariknya. Nariknya sebenarnya bukan sini kan ini dia persendian. Kalaupun di sini berarti sedikit bergerak ada di antara persendian. Jadi kunci di kaki persendian lutut, di tangan persendian siku ini bagi menurut hemat saya penting. Itulah kita latih kelasnya. Sehingga untuk melakukan aktivitas ketika bangun pagi karena secara konsisten terus menerus kita latih, akhirnya semoga lah kita sehat-sehat dengan 3 menit, 5 menit, 10 menit dan sebagainya. Karena secara terus menerus continue, otomatis peredaran darah kita akan menjadi normal. Nah sekarang ini lagi acara basah, baju basah, tidak basah. Konsep itu kita harus ubah karena banyak saya lihat lari keliling lapangan di usia saya lanjut. Kalau saya dekat kurang lebih berapa ini? Kurang lebih ya mungkin sekitar 6 kilometer kurang lebih, kayaknya berkurang. Itu namanya di Bali Banjir Sandi, di lapangan renang pusat tinggal di Sanur Mata di dekat Hotel Bali Beach, tapi bukan di hotelnya, jadi di jalan bypass. Jadi kurang lebih jaraknya 5 kilo kayak itu ya, 5 kilo. Saya pernah perhatikan di sana orang olahraga saya lanjut itu kayaknya udah mencapai 50-an, sekitar 55 keliling lari ya karena mungkin merasa udah napas kurang bagus atau nggak kuat itu rasanya, akhirnya jalan digeledek sama digodain sama teman yang melakukan lari. Mungkin kalau nggak salah waktu itu dia lari 3 kali lapangan, udah memang berkeringat jadi basah, bajunya lengan sudah basah, lehernya sudah keluar keringat. Dan teman yang jalan itu nggak begitu berkeringat tapi tidak terlalu basah. Akhirnya saya berpikir kenapa digeledek ya temannya yang tidak keluar keringat banyak. Padahal olahraga itu apa yang saya katakan tadi, saya rasa dia cukup olahraga. Bapak saya bilang bapak walaupun dengan ibu-ibu sampingnya, saya pikir dia juga bergerak dengan kayak 3 kali lapangan, 3 bundaran. Betul saya duduk waktu itu habis lari juga. Nah terus kenapa digodain, digeledekin? Sebenarnya dia olahraga, mulailah timbul saya. Berarti lah kalau saja dia paksakan seperti itu teman yang bapak yang jalan 3 kali itu, berarti kan nggak mungkin karena dia sudah ya jalan kaki itu aja dia bisa di saat itu. Apakah namanya tidak olahraga? Saya pikir itu olahraga. Nah sekarang kalau kita berpikir olahraga itu harus keluar keringat, berarti benar dong. Jadi benar dong teman-teman yang lainnya usia lanjut itu nggak bisa olahraga. Jadi orang yang mempunyai tenaga nggak begitu seperti dulu, berarti nggak bisa olahraga dong karena nggak bisa keluar keringat. Berarti yang orang-orang bapak yang sibuk tidak akan pernah berolahraga lah. Ya karena 3 menit 5 menit mungkin nggak berkeringat. Sudah terjawab. ini kontennya menarik. Berarti olahraga 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit olahraga. Paling tidak otot kita bergerak. Paling tidak hasilnya itu adalah kejiwaan kita. Olahraga 5 menit, 10 menit, 15 menit, teman-teman bisa lihat di video-video saya dengan terobosan seperti ini ya, 10 menit. Nah, ini sekarang malam ini jadi ini bertenaga, saya tarik nafas sebentar aja, kelihatan saya tahan. Olahraga agak panas ya, tak mengembang.
berolahraga. Semoga kurang lebih lagi 40% kayaknya harus penjelasannya ke belakang, tapi sayang, kasihan teman-teman udah 1 jam 35 menit dah ini. 1 jam 35 menit saya ngoceh seperti sekarang, dan teman-teman kusuk kayaknya menonton video ini dan senyum-senyum karena konten ini menarik. Jujur aja harus jadi menarik. Jadi pertambangan Pak Nom bilang olahraga 3 menit, yang lain harus berkeringat dan sebagainya. Di tempat yang luas. Singkat cerita sekarang dulu, biar teman-teman penasaran untuk melihat nanti video saya selanjutnya. Tetapi saya tidak mengejar harus jam rayang dan harus apa enggak. Tapi kalau menarik silakan. Karena tujuan saya membuat konten ini hanya berbagi pengalaman untuk mendokumentasikan diri. Sekarang saya sedang syuting. Lagi 10 menit saya sudah bisa menonton. Saya bisa senyum, saya bisa ngopi lebih santai. Dan saya bisa lihat video di luar ini, di ruangan tutup cukup panas, saya pakai AC. Jadi poinnya saya dapat. Ya saya lanjut lagi. Semoga kurang lebih 15 menit dari ending cerita ini sudah mengacu ke poin-poin. Oke, biar nggak teman penasaran, saya akan poinkan dulu untuk itu. Jadi konsep saya adalah saya mempunyai 4 waktu berolahraga: pagi, siang, sore, malam. Durasi waktu yang digunakan setiap itu bisa 3 menit, bisa 5, bisa 10, ataupun 15 menit. Itu yang paling terpendek. Kalaupun 30 menit silahkan. Nah sekarang olahraga apa? Olahraga seperti itu. Nah kalau olahraga lain pun boleh. Nah, sering saya juga post di video-video itu, teman-teman tidak mesti harus sama olahraganya seperti saya. Teman-teman bisa menciptakan, teman-teman bisa memikirkan, mencatat, memprogram, mengagendakan olahraga apa kira-kira, tetapi secara konsisten. Dan poinnya, berolahraga adalah di usia lanjut pasti kita harus punya dia sebagai hiburan. Dia tidak boleh dipaksa. Dia olahraga tidak boleh dipaksa. Artinya apa? Main tinju contoh, tinjunya ya orang harus mukul. Ya, dipaksanya artinya, saya nggak senang mukul, saya harus mukul. Ya janganlah. Jadi ciptakan gerak-gerakan yang benar-benar kita sukai. Enjoy antara pikiran dan mindset kita jadi satu. Jadi nggak terbebani. Berolahraga itu tidak perlu mengapa. Berolahraga di usia lanjut itu tidak usah menjadi berakibat benci, marah, kesal dan lain sebagainya. Jangan. Contoh, kalau saya di tempat olahraga setelah pakai uniform, kalau untuk menggerakkan tangan ini nggak usah diperintah. Itu saya diam ini, sepertinya dia sudah ada tugas masing-masing. Ketika harus melakukan terobosan, tambah tenaga, langsung diolah. Jadi gak beban. Nah, kembali teman-teman bisa lakukan, yang penting tidak beban, olahraga apapun. Jadi itu harus konsisten dan sebagainya. Makanya gerakan-gerakan yang saya post dan juga bagi di video-video sebelumnya, senam-senamnya itu merupakan gerakan yang saya sudah pelajari, saya sudah amati, praktekkan dengan gerak-gerakan lainnya. Yang hasil terakhirnya, endingnya adalah gerakan itu yang saya dapatkan. Contoh, tadi siang jam 11 dengan baju biru ini juga, yang judulnya nggak salah apa itu, favorit video saya, ya benar, favorit video saya, kita kasih judul yang pakai baju biru ini. Itu gerakan kaki, gerakan senamanya memegang itu, dan juga ada gerakan alurnya kayak
perahu di sungai itu, perahu di laut itu ada gelombangnya seperti itu. Itu saya sudah analisa, pelajari di Sasak Bujang. Berarti sekitar umur 25-20 gitu lah. Sekarang udah sampai 60 berapa itu. Berarti sekian tahun yang lalu saya udah pikirkan. Pikiran saya waktu itu begini, gimana caranya di usia lanjut agar saya bisa tetap berolahraga dengan tidak memerlukan waktu lama, tidak memerlukan tempat luas, dan efisien. Bahasa efisien itu sekali bergerak yang simpel, yang sebagainya semua otak itu bisa digerakkan. Saya bilang contoh, saya jarang juga di usia lanjut sekarang lari ke lapangan, yang lain-lain sebagainya. Mungkin secara rutinitas olahraga saya itu saja. Karena pertimbangan saya di rumah, kedua tidak memerlukan tempat yang luas, waktu yang tidak terlalu lama, dan bisa sesukanya. Terus harus keluar ke lapangan, pemain harus menyiapkan uniform, menyiapkan sepatu, menyiapkan waktu yang enggak cukup panjang, harus menyiapkan dan sebagainya, bla bla bla. Maka istilah saya adalah olahraga itu sebagai hiburan. Usia lanjut sekarang di umur 60 tahun, saya berolahraga seperti itu adalah sebagai hiburan. Sehingga dengan teknik dari awal, apa yang saya narasikan dari awal sampai di umur sekarang, ya cukup mempunyai dokumen video. Terkadang juga saya lucu. Kalau sekarang tahun 2022, katakanlah 5 tahun yang kurang, apa itu 2017 saya buka video dan tak lihat di HP. Senyum-senyum sendiri teman-teman. Apa senyum-senyumnya? Pakaian yang tak pakai 5 tahun yang lalu, saya senang pakai kaos ini kalau olahraganya. Di tahun 2022, 5 tahun sudah usah ya. Tapi gerakan saya nggak usah. Makin masih nggak usah itu. Saya masih melakukan gerakan jongkok bangun, terobosan, pukul samsa macam itu. Dan sehari ini pun seminggu lalu pun saya masih menggunakan samsa sebagai gerakannya nggak usah. Itu saya senyum. Berarti 5 tahun pasti saya konsisten. Ya, oke. Saya pikir itu dulu teman-teman. Ini sudah 1 jam 42 menit, lebih 11 detik. Sampai saat ini saya sudah ngoceh. Jadi saya berharap teman-teman dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil poin yang saya sampaikan, walaupun dengan cara yang sedikit yang lebih dulu. Ya, bukan sedikit lagi, banyak ngolor. Tapi saya sangat yakin sekali teman-teman serius, sampai saya juga serius untuk berbagi sesuatu. Poin-poin semoga bisa ditangkap, ya paling tidak sebagai referensi, paling tidak sebagai anggap saja waktu 1 jam 42 ini sampai terakhir teman-teman mendengarkan ataupun melihat video saya. Itu saya berharap semoga ada manfaatnya. Tentu manfaat yang positif. Dan tentu juga salam saya adalah dari kejauhan, salam sehat, salam rahayu keluarga semua, salam keagamaan, baik agama apapun teman-teman. Saya sangat sadar itu. Semoga pandemi itu betul tuntas, ya, walaupun proses masih betul tuntas. Sehingga dengan demikian pada akhirnya setiap orang, apalagi teman-teman yang mempunyai nafkah masih bekerja, agar dapat melakukan aktivitasnya sesuai dengan tugas masing-masing, dan hasilnya adalah demi keluarga, demi kita sendiri, demi orang banyak. Mari kita saling mendoakan teman-teman, baik yang kita sudah pernah ketemu, kenal, dan sebagainya, walaupun kenal secara sosial media, di YouTube, di Facebook, dan sebagainya. Karena kita sangat meyakini kehidupan ini adalah, kita berharap apa yang kita lakukan, baik perkataan, dari perilaku, sikap-sikap kita, tentunya hal itu adalah semoga tidak melanggar etika sopan santun. Semoga ada manfaatnya terhadap orang banyak. Dan yang paling penting adalah semoga ada manfaatnya terhadap lingkungan kita yang paling dekat, yaitu keluarga, baik itu suami, istri, anak, cucu nantinya, dan sebagainya. Salam rahayu teman-teman. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa di video saya. Mudah-mudahan besok saya bisa bikin video seperti ini lagi.
Teman-teman saya berharap jangan bosan dan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan, perilaku, dan apapun namanya yang saya tampilkan kali ini ada menyinggung perasaan teman-teman. Sekali lagi dengan kerendah hati saya sampaikan minta maaf sebesar-besar. Terima kasih.